Meski telah dilarang, pemudik roda 2 meningkat di jalur Pantura, Cirebon, Jawa Barat. Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1441 Hijriah jatuh pada hari Minggu 24 Mei. Ratusan warga mengajukan protokol jaga jarak untuk mendapatkan bantuan tunai dari Kementerian Sosial. Halo, selamat malam pemirsa. Jelang Lebaran, warga meramaikan pasar tanpa mematuhi aturan jaga jarak fisik dan penggunaan masker di tengah pandemi COVID-19. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Di tengah larangan mudik, arus lalu lintas di jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat justru padat oleh pemudik. Pemudik memilih perjalanan pada malam hari untuk menghindari razia penyekatan pemudik dari petugas. Ruas arteri Pantura Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat malam terpantau padat. Iring-iringan pemudik kendaraan sepeda motor dari luar Cirebon memadati jalur Pantura. Pemudik nekat pulang kampung meski pemerintah melarang mudik di tengah pandemi COVID-19. Para pemudik memilih perjalanan malam hari untuk menghindari razia. Berbeda di Jalan Tol Cipali, Cirebon, Jawa Barat yang terpantau lengang jelang Lebaran. Padahal biasanya jelang Lebaran, ruas Tol Cipali padat oleh pemudik ke sejumlah daerah. Dari data Astra Infratol Road Cipali, selaku pengelola Tol Cipali mencatat untuk volume kendaraan yang melintas saat ini perharinya rata-rata berkisar 20 hingga 25 ribu kendaraan. Data tersebut jauh di bawah rata-rata normal perharinya yang dilintasi rata-rata 40 ribuan kendaraan. 2 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, masih banyak pengendara yang terindikasi mudik di Tol Jakarta Cikampek. Sementara di gerbang Tol Cikupa, petugas memeriksa kendaraan yang melintas. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada Nadia Raisa yang berada di Cikarang Barat dan juga Baby Kristami di Cikupa, Tangerang Barat. Kita ke Cikarang Barat terlebih dahulu. Nadia, seperti apa penjagaan di checkpoint saat ini? Ya, Nadia. Ya, baik, kita ke Baby Kristami di Cikupa ya. Baby, bagaimana keadaan di Cikupa saat ini? Ya, baik, terima kasih Baby Kristami atas laporan langsung Anda dari gerbang Tol Cikupa, dan sebelumnya ada Nadia Raisa dari gerbang Tol Cikarang Barat, Jawa Barat. Tetap jaga kesehatan kalian. Dan pemirsa, pemerintah menetapkan 1 Syawal 1441 Hijriah jatuh pada Minggu 24 Mei. Ini diputuskan setelah Kementerian Agama menggelar sidang isbat sore tadi. Pemirsa, meski pemerintah menganjurkan sholat id di rumah, namun banyak masjid yang tetap menyelenggarakan sholat id berjamaah. Sejumlah persiapan pun dilakukan, diantaranya dengan menyiapkan sabun cuci tangan dan mengatur jaga jarak jamaah. KRL komuter lain akan tetap beroperasi di Hari Raya Idul Fitri, Minggu dan Senin mendatang. Meski demikian, waktu operasional KRL akan dibatasi. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengimbau masyarakat untuk mematuhi protokol COVID-19 saat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Di antaranya tidak menggelar sholat id di masjid atau lapangan demi kemaslahatan bersama. Kericuan terjadi antara pedagang pasar Tanah Abang dengan petugas yang menutup toko mereka di masa PSBB. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, sejumlah pasar di ibu kota ramai oleh warga yang membeli kebutuhan Lebaran. Sementara itu, petugas menggelar rapid test kepada pedagang di pasar karena pernah berkontak dengan orang positif COVID-19. Jelang Lebaran, sejumlah pasar di daerah ramai dikunjungi warga. Meski ada warga yang mematuhi protokol kesehatan untuk menghindari COVID-19, namun masih banyak warga yang mengacuhkannya. Juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto angkat bicara terkait tradisi mempersiapkan kebutuhan Lebaran dengan berbelanja ke pasar. Ia meminta warga tetap mengikuti prosedur keamanan kesehatan demi menekan penularan COVID-19 di tempat ramai. Warga di Pasuruan, Jawa Timur menggelar aksi protes Indonesia Terserah dengan berorasi dan berjalan kaki mengenakan alat pelindung diri. Sementara di Jakarta, petugas memamerkan peti mati di depan pemakaman umum. Sebuah rekaman video dugaan pungutan liar biaya pemakaman pasien COVID-19 yang meninggal di Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo, Mojokerto, viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, petugas kamar jenazah meminta uang sebesar 3 juta rupiah untuk biaya pemakaman.
Mogok kerja ratusan tenaga medis honorer RSUD Ogan Ilir, Sumatera Utara dipecat. Kami hadirkan informasi selengkapnya hanya di iNews Malam usai jeda berikut. Ratusan tenaga medis honorer di Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir, Sumatera Selatan dipecat setelah mogok kerja selama 5 hari. Para tenaga medis menuntut kelengkapan APD, insentif, serta rumah singgah untuk menangani pasien COVID-19. Pemudik di Pelabuhan Jangkar Situbondo meningkat di tengah larangan mudik. Bahkan mereka diminta membayar surat kesehatan dari puskesmas di pelabuhan, padahal sudah mengantongi surat sehat dari tempat tinggal. Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah dengan jumlah pasien positif COVID-19 terbanyak setelah Jakarta. Penambahannya melonjak hingga tembus 500 kasus kemarin dan hari ini sudah mencapai 3.000 kasus positif corona. Provinsi Jawa Timur menjadi sorotan lantaran jumlah pasien positif COVID-19 melonjak tajam. Hari ini penambahan kasus positif COVID di Jawa Timur menurun dibanding kemarin, yaitu sebanyak 131 kasus, namun secara total sudah tembus 3.000 kasus. Kemarin merupakan lonjakan tertinggi kasus positif COVID-19 di Jawa Timur, mencapai 502 orang. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menduga penambahan pasien COVID-19 akibat mobilitas warga menggunakan pesawat terbang. 1.400 hingga 1.500 orang datang dan pergi melalui Bandara Juanda, Surabaya. Faktor lain banyak PDP setelah tes swab hasilnya positif. Terkait tingginya angka kasus baru COVID-19 di Jawa Timur, kita simak kembali pernyataan Kohar Hari Santoso, Ketua Rumpun Tracing Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur dalam dialog iNews sore tadi. Rendahnya kesadaran untuk mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi membuat jumlah konfirmasi positif COVID-19 meningkat. Tercatat Indonesia memiliki angka kematian tertinggi di antara negeri tetangga. Demi mendapat bantuan tunai, ratusan warga Cirebon berdesakan dan abaikan jaga jarak fisik. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Pembatasan sosial berskala besar di Kota Tegal, Jawa Tengah berakhir. Penyemprotan disinfektan berlangsung di sejumlah jalan protokol. Meski PSBB sudah berakhir, warga Kota Tegal diimbau selalu menerapkan protokol kesehatan. Ratusan warga di Cirebon, Jawa Barat mengantri panjang untuk mendapatkan bantuan tunai dari Kementerian Sosial. Mereka bahkan mengajukan protokol jaga jarak untuk mendapatkan bantuan. Seorang kepala desa di Subang, Jawa Barat membagikan bantuan langsung tunai dengan menemui warganya. Ini dilakukan agar bantuan tepat sasaran dan juga menghindari terjadinya kerumunan. MNC Peduli kembali mengirimkan bantuan untuk warga desa Pantai Bakti, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kali ini MNC Peduli menyalurkan bantuan berupa masker, hand sanitizer, dan air mineral agar warga terlindungi dari wabah COVID-19. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Polres Tangerang Selatan menangkap 4 remaja yang menutup jalan untuk balap liar. Informasinya usai jeda berikut. Pemirsa, warga membakar rumah pencuri ayam di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga kesal terhadap pelaku yang kabur saat akan dihakimi warga. Sejumlah remaja menutup Jalan Raya Serpong, Tangerang Selatan, Banten dan menggelar balap liar. Video amatir tersebut viral di media sosial. Ratusan rumah di 4 kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan hingga malam tadi masih terendam banjir 1 meter. Akibatnya aktivitas warga jelang Lebaran lumpuh total. Baran Hari Putra Tanu Sudipyo menjadi pemenang lelang motor Presiden Joko Widodo dalam konser virtual berbagi kasih bersama Bimbo. Motor listrik produksi dalam negeri milik Presiden mencapai nilai 2,55 miliar rupiah dalam lelang. Pesawat berpenumpang lebih dari 100 orang jatuh di permukiman padat penduduk di Pakistan. Kami hadirkan informasinya hanya di iNews Malam usai jeda berikut. Kecelakaan pesawat berpenumpang 100 orang terjadi di Pakistan. Pesawat jatuh di permukiman padat penduduk.
Pusat perbelanjaan di Karachi, Pakistan kembali dibuka jelang Hari Raya Idul Fitri. Namun para pelanggan yang datang tidak menghiraukan anjuran untuk menjaga jarak fisik. Pemirsa, di San Francisco, Amerika Serikat membuka perkemahan pertama bagi para tunawisma. Perkemahan didirikan untuk menahan penyebaran virus corona. Pemirsa, bagi Anda yang ingin meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, bersama MNC Peduli, Anda bisa menyalurkan bantuan melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan pemirsa, mengakhiri Ainus Malam, kami hadirkan informasi dari klub-klub peserta La Liga yang terus berlatih dengan mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan. Pemain Real Madrid dan Barcelona berlatih dalam kelompok-kelompok kecil. Informasi ini menutup jumpa kita dalam Ainus Malam. Akhirnya saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Jaga kesehatan Anda dan tetap di rumah saja. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.